Seruan keras Sofyan Jim Mamesah dan warga korban 4 desa kepada APH Bersih tangkap dan penjarakan pelaku rampas tanah-tanah, pelaku mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman 9 naga yang saat ini diturunkan kepada anaknya Agung Budiman dan kroni-kroni. Kabupaten Bogor, tanggal 1 September tahun 2024. Pengungkapan para pelaku mafia tanah, mafia hukum yang berlangsung berpuluh-puluh tahun di 4 desa, oleh tokoh MKGR Jawa Barat di era 86-89 Bapak Sofyan Jim Mamesah, yang beliau juga narasumber, korban kebiadaban para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Pelaku-pelaku yang telah merampas tanahnya seluas 70-116 hektar di Gunung Gelis, termasuk 45 hektar sudah bersertifikat aspal abal-abal di Desa Nagrak milik keluarga Mamesah. Karena pemilik tanah belum pernah menjual, akan tetapi tanah tersebut sudah bersertifikat yang dibuat oleh pengacara PT Sumarekon. Dari awal tahun 2015 hingga sekarang tahun 2024, telah berlangsung selama 8 tahun, 8 bulan, Bapak Sofyan Jim Mamesah bekerja sama dengan para insan jurnalis terus mengungkapkan, termasuk dilakukan bersama APH Bersih, Notaris Bersih, petani penggarap 4 desa serta bersama masyarakat warga korban mafia tanah, mafia hukum. Sofyan Jim Mamesah tokoh nasionalis dan pahlawan P4 Pancasila yang disematkan oleh seluruh warga korban, publik dari Sabang sampai Merauke, hingga publik di mancanegara, dari beberapa negara yang cinta kepada Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan kepada beliau yang telah menjadikan beliau sebagai motivator dan penyemangat sesama korban kebiadaban para pelaku. Tanpa mengenal lelah dan putus asa, hingga pada awal tahun 2024 ini, penderitaan tersebut telah berakhir. Perlawanan yang dilakukan Bapak Sofyan Jim Mamesah, bersama APH Bersih, wartawan bersih, dan seluruh warga masyarakat korban 4 desa telah membuahkan hasil. Kini para pelaku, mulai dari yang hanya berperan sebagai peran pendukung hingga peran utamanya telah berhasil ditangkap. Bahkan ada beberapa pelaku yang saat ini sedang proses sidang dan sudah ada pula yang masuk ke dalam hotel Prodeo. Karena, kata Jimmy Mamesah kepada wartawan menyatakan, tiada usaha yang mengkhianati hasil. Perjuangan yang selama ini dilakukan hingga detik terakhir sudah nampak hasilnya. Dan ini adalah berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama pejabat pemerintah yang bersih, sebagaimana tugas pokok pejabat yang bersih dan mengayomi anak bangsa serta rakyat Indonesia. ASN yang tidak radikal, sehingga tidak memancing kerusuhan dan memecah belah rakyat agar membenci pemerintah. Bukan sebaliknya, ASN kotor yang telah tercuci otak oleh 9 naga. Karena Allah itu tidak tidur, ada turut campur Allah yang akan merestui upaya bersama dalam memperjuangkan hak kami, ucapnya kembali. Dan saya Sofyan Jim Mamesah bersama ratusan warga korban 4 desa, meminta kepada APH Bersih Indonesia untuk menangkap dan menindak secara hukum dan setimpal kepada semua oknum pelaku, dari akar hingga pucuknya. Tangkap dan penjarakan mereka semua, karena Indonesia bukan milik 9 naga. Bumi tercinta NKRI adalah milik rakyat Indonesia. Dan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam kala itu, Bapak Mahfud MD telah menyatakan kepada PT-PT yang telah merampas tanah-tanah warga untuk mengembalikan kepada pemilik sah tanah-tanahnya. Dan pihak PT wajib sepenuhnya mengembalikan, karena tanah-tanah yang telah diklaim PT-PT penggarap berdasi itu tidak bersurat. Pemilik yang sah adalah pemegang surat sah, yaitu masyarakat, dan PT-PT wajib mengembalikan secepatnya. Sesuai dengan hasil rekomendasi dan amanat dari Kemenko Polhukam tersebut, Bapak Presiden terpilih Jenderal Prabowo Subianto menyerukan kepada pemilik PT, khususnya PT milik anak Muljadi Budiman dan Agung Budiman, yang telah mengklaim tanah-tanah tersebut, untuk secepatnya menyelesaikan pembebasannya. Jika itu tidak dilakukan, maka dengan tegas Bapak Prabowo akan mencabut seluruh perizinan dan akan menarik seluruh aset, serta akan mengembalikan hak kepemilikan tanah-tanah tersebut kepada warga yang secara hukum adalah tetap pemilik sahnya.
Dan Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberikan keleluasaan kepada seluruh pemilik sah atas tanahnya untuk bebas menjual kepada siapa saja. Demikian kalimat yang diucapkan Bapak Prabowo Subianto. Dan terkait kepada seluruh nasabah yang sudah terlanjur tertipu oleh PT-PT milik Muljadi Budiman dan putranya Agung Budiman, untuk meminta pertanggungjawaban langsung kepada kedua orang tersebut atau kepada oknum mantan pejabat Pemda yang telah mengeluarkan surat HPL aspal asli tapi palsu dan abal-abal, tambahnya. Dan inilah gambar dan foto wajah bapak dan anak, sebagai pelaku utama, otak intelektual serta mendanai para kaki tangannya yaitu pelaku mafia tanah dan mafia hukum, untuk merampas, menipu dan merampok tanah-tanah milik petani penggarap dan masyarakat di 4 desa, dari Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, Bogor. Padahal warga belum pernah menjual atau mempunyai hutang kepada siapapun. Dua orang ini, Muljadi Budiman dan putranya Agung Budiman, dibantu Evelyn orang keuangan dari Muljadi Budiman adalah pemilik Gunung Gelis Golf dan Resort yang tanah-tanah tersebut adalah hasil rampokan. Muljadi Budiman adalah juga pemilik Imora Motor Honda, serta showroom Honda di Bogor dan Jakarta. Tiga wajah di bawah ini adalah oknum pejabat aktif dan mantan pejabat di Kabupaten Bogor, dan sudah cukup lama menjadi partner kerjasama jahat Muljadi Budiman 9 Naga. Kerjasama yang terjalin tersebut adalah bertujuan agar Muljadi Budiman mempermudah langkah dan bisnis kotornya bersama para ASN kotor di pemerintahan Kabupaten Bogor. Para ASN dicuci otak untuk menuruti kehendaknya, dan ikut membantu melegalkan serta memuluskan perizinan tanah-tanah dari hasil kejahatan Muljadi Budiman. Ketiga oknum tersebut adalah Burhanuddin oknum Sekda Kap Bogor, Eko oknum staf ASN di Pemkap Bogor dan oknum Kakan BPN Bogor, serta Sedri Juliana SH, Meng, Kakan BPN Kabupaten Bogor. Ketiga orang ini adalah sekaligus pemberi keterangan palsu kepada unsur pimpinan di Kementerian ATR BPN. Menteri saja bisa mereka bohongi, bagaimana rakyat yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dan ada tiga tampang di bawah ini adalah kroni-kroni, kaki tangan yang paling setia dan berlaku seperti jenderal lapangan dari Muljadi Budiman. Mereka semua masuk ke dalam skenario, settingan untuk melaksanakan misi dan rencana jahat Muljadi Budiman dalam merampas semua tanah-tanah milik warga masyarakat di 4 desa dan sekitarnya. Karena saat ini korban-korban sudah meluas, ujar salah satu jurnalis. Yang pertama, ada keterlibatan oknum Kades Gunung Gelis, Rudi Bebek. Oknum Kades ini, sebelumnya adalah seorang security di salah satu perusahaan milik Muljadi Budiman 9 Naga, yaitu PT KJA Golf dan PT KAAA. Oknum Kades Rudi Bebek memang diciptakan sebagai orang yang nantinya menjadi backup dari aset hasil curian, tanah-tanah warga oleh Muljadi Budiman. Seorang pegawai dan satpam PT disetting Muljadi Budiman dan anaknya Agung Budiman. Dengan dukungan dana besar dari Big Boss Muljadi Budiman 9 Naga, Rudi Bebek dalam pemilihan Kades Gunung Gelis, mampu merusak idealisme warga dan membeli suara warga. Track record serta jejak digital pelaku Muljadi Budiman adalah pemain curang, money politik, bergaya ala-ala komunis. Tanpa rasa iba, mampu memperdaya korban-korban dengan cara apapun, salah satunya menjadikan Rudi Bebek sebagai Kades Gunung Gelis. Itu jelas, bertujuan untuk mengamankan dan melegalkan tanah-tanah milik masyarakat dari hasil rampokan dan agar tidak terdeteksi APH atau tim 08. Yang kedua, ada 3 oknum RW di Gunung Gelis yang juga ikut terlibat. Oknum RW Bambang, RW Lukas, dan RW Koswara. Ketiga oknum RW di Gunung Gelis ini berperan sebagai sohibul partner, tempat suka dan duka Rudi Bebek, mungkin akan bersama hingga ke Hotel Prodeo. Bambang, Koswara dan Lukas adalah sebagai pelaksana di lapangan, eksekutor pelaksana estafet perintah dari Rudi Bebek dan Muljadi Budiman. Bak preman bayaran, kerap lakukan intimidasi kepada masyarakat, juga melakukan pencabutan dan pencuri plang para pemilik sah tanah. Kerap memberi keterangan palsu dari bawah dan lain-lainnya, yang semua itu dilakukan sebagai pekerjaan atas perintah Muljadi Budiman 9 Naga. Maka dengan ini,
Saya Sofyan Jim Mamesah dan warga korban 4 desa dan lainnya, tegas meminta secepatnya APH tangkap dan penjarakan semua oknum pelaku yang terlibat. Kami sudah final meminta untuk PT Sumarekon Tbk Bogor membayarkan tanah-tanah kami. Jangan ada lagi drama atau settingan apa-apa lagi. Kami hanya meminta pertanggungjawaban yang jelas. Kami meminta hak kami atas kepemilikan sah tanah-tanah kami. Jangan permainkan kami dengan tipu muslihat, alibi-alibi laknat, bergaya komunis mirip PKI pada zaman dahulu, menghalalkan segala cara, menindas, merampas bahkan membuat rakyat menderita hingga ada yang meninggal dunia dan sakit berkepanjangan. Kami tidak meminta lebih, tetapi kami meminta hak kami kembali layak selayaknya pemilik sahnya. Rakyat anak bangsa, rakyat Indonesia mempunyai hak berdemokrasi. Tugas sekarang anak bangsa rakyat Indonesia bersatu menyatakan perang dan berjuang ganyang, tumpas semua para mafia tanah, mafia hukum di seluruh Indonesia. Mereka itu adalah perusak kedaulatan NKRI. Kerap melakukan penipuan, instansi saja sudah mereka tipu, apalagi hanya sekedar warga biasa. Siapapun ada di belakang para pelaku mafia-mafia, mulai dari pejabat, elit politik sampai para pejabat berbintang, tidak membuat kami takut dan gentar. Hak kami anak bangsa untuk merdeka, merdeka dari penjajah dan merdeka dari para mafia-mafia. Gerakan kami untuk bersihkan Indonesia dari para herdernya 9 naga, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Evelyn dan Raul. Seret semua pelaku-pelaku maupun backupnya seperti oknum pejabat di Pemkab Bogor bersama oknum ASN Pemda dan oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor ke hadapan hukum. Kita rakyat Indonesia, pemilik sah tanah-tanah, jangan takut, pasang patok-patok kita kembali dan jika ada oknum yang merusak patok-patok lapor ke APH terdekat, usir dan tangkap para perusak NKRI. Pelaku sudah di luar batas, tanah negara saja sudah berani disulap dijadikan tanah PT. Ingat kita boleh bertindak, tapi masih dalam batas wajar dan tanpa anarki. Jaga stabilitas dan keamanan negara kita, jangan terpancing dan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kita diberikan perlindungan oleh Allah dan pejabat-pejabat bersih. Harapan kami seluruh rakyat Indonesia kepada pemerintah, mari kita bersama-sama menyongsong Indonesia emas. Seperti lambang kejayaan negara kita di Monumen Nasional, Monas. Berdiri kokoh menjulang tinggi akan kekayaan isi bumi pertiwi Indonesia dan kita sebagai rakyat Indonesia wajib menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Kita junjung tinggi P4 Pancasila, jadikan pedoman di dalam tubuh dan sanubari kita. Karena rakyat Indonesia adalah pejuang pemberani dari dulu kala. Tangkap dan proses hukum Agung Budiman CS, termasuk bapaknya Muljadi Budiman 9 naga serta bersama seluruh antek-anteknya. Indonesia harus damai, tangkap semua gembong otak intelektualnya, jangan biarkan ini berlarut-larut. Dan sesuai dengan amanat dan pesan dari Presiden RI pertama Insinyur Soekarno yang mendeklarasikan negara dan bangsa Indonesia dari para penjajah, dan aplikasikan dengan menjaga Indonesia, agar rakyat bersama menjaga kekayaan yang ada di dalam bumi Indonesia dari para penjajah dan penjahat mafia-mafia saat ini. Usir semua perusuh-perusuh dari NKRI, usir biang keonaran 9 naga dari Indonesia, jangan mau kita diadu domba oleh 9 naga. Karena 9 naga adalah penyebab semua kerusuhan di NKRI. Jika ada oknum-oknum yang mengaku-aku atau mengancam dan apapun bentuknya, terlebih membuat kerusuhan, maka saya meminta warga jangan takut, cepat laporkan kepada APH terdekat untuk ditangkap dan jebloskan ke penjara. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan pembuat berita ini, salah besar, hubungi saya langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Saya Jimmy Mamesah, bukan pengacara atau konsultan, saya ini korban kebiadaban para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Saya akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya dan semua data fakta serta bukti tindak kejahatan, nama-nama foto, gambar dan rekaman para pelaku lengkap ada pada saya.
Saya akan terus ungkap dan buat pemberitaan ini. Karena hingga hari ini di setiap pemberitaan yang saya buat sudah viral hingga seantero jagat raya. Menjadi trending topik hingga mancanegara. Para mafia tanah, mafia hukum yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi itu harus dimusnahkan. Karena mereka semua adalah bukan hanya musuh saya pribadi dan anak bangsa atau rakyat korban di 4 desa saja, karena mereka semua pelaku-pelaku juga musuh negara. Karena yang merusak Indonesia itu bukan rakyat, melainkan oknum-oknum berseragam yang patuh perintah 9 naga. Mafia tanah, mafia hukum, pelaku biadab komunis merongrong, penghisap darah rakyat. Menyengsarakan rakyat, dan saatnya kini kita semua berangus hingga akar-akarnya. Jangan lagi ada TBK. Karena jika sudah ada plottingan berarti harus bayar, karena jika sudah ada pembangunan surat-surat harus ada, bukan surat aspal ciptaan buatan oknum-oknum. Produk cacat hukum oknum Burhanuddin dan oknum mantan bupati di belakangnya. Bayar dan selesaikan tanah-tanah kami, jangan lagi ada alibi-alibi. Jika tidak ada itikat baik dan secepatnya menyelesaikan, maka cabut semua perizinannya oleh APH Bersih, dan APH Bersih segera mengembalikan kepada pemilik sah tanah-tanahnya. Dan saya Jimmy Mamesah bersama seluruh warga masyarakat 4 desa mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Bersih, wartawan Indonesia Bersatu, wartawan bersih yang bukan abal-abal, tidak masuk angin, serta Ikatan Notaris se-Jawa Barat khususnya Bogor, para pemuka agama dan tokoh agama, kepada Tentara Nasional Indonesia dan Panglima TNI beserta anggota TNI Bersih, Kapolri beserta anggota Polri Bersih, Kemenkopol Hukam, Kementerian ATR BPN RI, KPK, kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 serta ucapan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI. Insinyur Haji Joko Widodo atas support dan dukungan yang telah diberikan sepenuhnya kepada kami warga korban, dan semoga niat serta upaya perjuangan kami menghapus kezaliman di muka bumi, khususnya Gunung Gelis ini dapat terwujud. Karena kami cinta NKRI dan semoga bumi pertiwi Indonesia tercinta damai alamnya sejahtera rakyatnya. Janganlah kita menjadi musuh pemerintah, karena pemerintah adalah tulang punggungnya rakyat Indonesia. Dan saya Jimmy Mamesah akan terus berjuang merebut hak kami hingga darah penghabisan, dan saya akan terus membuat pemberitaan terkait pengungkapan para oknum pelaku, dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah dengan nomor WA 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.